saya dengan jelas dan lantang saya menjawab, wartawan kita lebih sering nanyain soal kehidupan personal daripada proses keaktoran pada setiap aktor yang lagi promo gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke aktor. Aduh, oke. Ini bajunya kebetulan. Yang ngurus merchandise ada di sini. Ya ini saya minimal satu. Gak pernah diurus. Lu cairin dulu tuh yang di itu tuh. Nah, seperti tadi sudah aku spoil di awal ya, Aku Aktor itu adalah sebuah platform, sebuah situs ya. Iya. Situs maupun sosmed. Silakan teman-teman bisa mengakses akuaktor.com ya. Akuaktor.com. Akuaktor.com. Nah, dari .com-nya sendiri itu wah nyewa domainnya itu udah berapa itu udah urusannya dia lah. Ya, oke. Nggak usah kita ngobrolin, pasti beda nanti kalau Iya. tiap orang pasti beda-beda. Nah, kenapa tertarik membuat Aku Aktor? Maksudku, apakah apa kegelisahanmu ketika selama menjadi aktor atau di teater kok aku perlu ini bikin Aku Aktor ini? Sejujurnya Mas, ini ceritanya kenapa Aku Aktor bisa berdiri. Setelah aku lulus kuliah 2016 itu, karena peer pressure, orang-orang kan bilang, hampir semua keluarga besarku bilang, kalau kuliah jurusan teater itu nanti kerjanya jadi apa gitu. Sehingga secara nggak langsung itu bikin aku kayak, aku harus membuktikan setelah aku lulus aku harus langsung punya kerjaan. Akhirnya begitu aku lulus, kerjaan pertama yang aku dapetin pialang saham. Pialang saham? Pialang saham. Jadi aku kerja sebagai pialang saham broker yang awalnya bajunya compang-camping kaosan gitu kan. Tiba-tiba harus pakai celana bahan, dasian, pakai jas gitu, harus masuk 9 to 5 gitu dan harus telepon orang untuk ngobrolin ini mau pasang saham di sini enggak segala macam. Akhirnya aku kerja sebagai pialang saham tapi cuma kuat 4 hari. 4 hari. 4 hari terus tidak kuat ya gitu. Akhirnya kemudian saya keluar, terus kemudian sempat usaha brownies waktu itu, bikin lava cake, saya jualan brownies. Iya, kayaknya pernah tahu. Iya, Pispo namanya. Waktu itu saya sempat jualan brownies. Iya. Nah, itu juga cuma tahan sebulan karena manajemen keuangan saya buruk sekali. Itu kamu masak sendiri? Masak sendiri. Oh, gokil. Saya masak sendiri, saya bikin sendiri. Kebetulan bakat memasak turun dari ibu gitu. Wah, oke. Nah, sebulan doang, terus habis itu akhirnya saya memutuskan untuk kerja jadi content writer. Nah, content writer sama copywriter ini yang panjang, sekitar 3 tahun. Dan selama saya 3 tahun kerja jadi content writer sama copywriter ini, saya totally keluar dari keaktoran. Bener-bener keluar bahkan dari teater. Pentas terakhir saya itu 2016 di Festival Teater Wahyu Sihombing, Jakarta. Itu Hedda Gabler sama SAC. Itu pentas terakhirku 2016 kalau nggak salah. Terus habis itu aku nggak ada pentas teater sama sekali, latihan juga enggak, bobotku sempat menyentuh 80 kg karena cuman kerja di depan ini ya. Duduk, ngetik setiap hari selama 3 tahun karena waktu itu aku ngerasa aku sempat ikut casting, tapi hampir semua casting aku itu selalu ketolak. Dan aku merasa kalau kayaknya keaktoran mengkhianatiku waktu itu. Kenapa mengkhianatimu? Ya saya 5 tahun kuliah jurusan teater gitu. Saya kuliah minat utama keaktoran. Saya paham lah soal teori-teori keaktoran waktu itu gitu. Prakteknya juga saya oke lah gitu, nggak yang malu-maluin banget lah gitu. Tapi kenapa untuk masuk ke dalam ruang industri yang ya kalau kita tanya anak keaktoran nanti kerjanya di mana? Kalau di teater kan kita belum tahu ruang kerjanya di mana gitu ya. Kalau ada project atau job aja baru kita bisa kerja gitu. Tapi kalau di film kan lebih stabil gitu, hampir selalu ada gitu. Nah, saya merasa kok kayaknya perjuanganku 5 tahun sekolah itu dan segala ilmu itu kok dikhianati gitu. Kok aku nggak dapet imbas yang pas gitu dengan apa yang sudah aku alami selama 5 tahun itu. Akhirnya kemudian oke deh, aku kalau kayak gitu emang yang kamu mau ya udah aku keluar dari keaktoran, aku fokus untuk hidup waktu itu. Piye carane aku iso untuk duit bulanan, iso mangan, bisa kirim uang ke rumah. Cuman itu aja yang gue pikirin waktu itu. Aku sama sekali nggak mikirin soal apakah keaktoran adalah passionku. I don't give a fuck soal passion sama sekali. Aku nggak peduli, udah. Yang penting aku butuh uang, aku harus punya duit yang cukup, pemasukan bulanan yang cukup biar aku tetap bisa hidup gitu. Tapi ternyata yang namanya cinta sejati itu pasti akan selalu memanggil.
Ngeri banget ya. Oke. Karena setelah 3 tahun 2018 kalau tidak salah. 2018 akhir tuh Mas Ismail Basbet bikin film judulnya Taufik yang sampai sekarang belum rilis filmnya. Oke. Terus aku ditawari untuk main di casting untuk main, kalau nggak salah castingnya waktu itu di Sakato ya. Casting terus ternyata keterima. Waktu itu aku masih ingat banget bayarannya 700.000 apa ya. Dan ini kalau si Kasdirnya nonton, namanya Mahar Subangun. Kamu harus ingat ini ya, Bu. Dia nawarnya gini, ini 700.000, take it or leave it. Ya. Oke. Lagi di kantor aku. Gimana ya, teman aku harus izin kerja nih. Kayaknya lama nih aku pengen nih main nih sekali nih. Oke, akhirnya aku ambil lah kerjaan itu. Ketika aku ambil kerjaan itu, terus pas syuting, aku ngerasa rusty, berkarat kemampuanku karena nggak pernah dilatih. Nggak pernah dilatih. Mas Mail bilang gini, santai aja, relax aja. Karena teater kan biasa. Aku ngerasa, 5 tahun ilmu hukum mana ya? Aduh hilang ini, waduh bangsat gimana ya, malu banget aku gitu. Apalagi waktu itu badanku juga lagi gemuk-gemuknya kan. Terus Mas Mail juga datang lagi, kayaknya kamu harus diet deh biar nggak kelihatan semok. Anjir, iya aku nggak pernah olah tubuh sama sekali gitu. Terus akhirnya begitu beres proyek itu, kegelisahan itu terus-terusan muncul gitu. Aduh gimana ya. Secara realistis aku butuh uang, tapi kok kayaknya passion ini manggil lagi nih, kantor ini manggil lagi nih, apa yang harus kulakuin. Terus akhirnya aku waktu itu Oscar 2018, Gary Oldman yang dapat kalau nggak salah. Aku bikin prediksi Oscar, prediksi best actor Oscar pertama kali. Itu postingan pertama dari Postingan pertama dari bukan aku waktu itu bukan. namanya. Waktu itu namanya asalulas.wordpress.com. Oke. Website-nya masih ada sampai sekarang. Oke. Bikin di situ dulu, terus kemudian aku sebar di Facebook lah. Banyak orang yang ini, terus tiba-tiba aku mikir, kayaknya aku sayang deh sama ilmuku 5 tahun ini. Apa yang harus kulakukan? Aku nggak pengen ilmuku 5 tahun ini hilang gitu aja. Gitu. Apa yang harus kulakukan? Waktu itu aku udah jadi copywriter di salah satu perusahaan properti gitu. Jadi aku udah ngurus back dari websitenya. Jadi aku udah jadi admin website. Jadi udah sedikit banyak udah paham soal SEO, soal bangun website, segala macam, domain segala macam itu udah mulai paham. Terus aku ngerasa kayaknya aku mau bikin website deh untuk keaktoran ya. Oh iya, kita bikin website. Waktu itu aku ingat banget 1 bulan sebelum, kalau nggak salah 1 bulan sebelum aku akhirnya memutuskan untuk resign. Jadi gaji terakhirku tak ambil 2/3-nya untuk beli domain dan nyewa server untuk bikin yang akhirnya kemudian awalnya pengennya namanya tuh aktor.com awalnya simpel aja aktor.com ternyata udah ada yang make dijual sih 30 juta tapi jelas tidak akan saya beli Mending buat kontrak 3 tahun kan. Terus saya cari lagi, terus saya ketik aja aku aktor. Ternyata masih kosong di website ini. Oke juga nih namanya nih. Akhirnya langsung ku beli waktu itu domainnya untuk 2 tahun pertama. Langsung ku beli. Udah dari situlah kemudian semua perawatan websitenya di belakang, belajar SEO segala macam, semua aku kerjakan sendiri. Terus setelah aku aktor berdiri, di titik itu aku memutuskan untuk jadi full time aktor. Jadi aku aktor berjalan sekitar beberapa bulan, kalau nggak salah 3 atau 4 bulan gitu jalan. Terus aku memutuskan untuk aku mau keluar dari kerjaan, resign, aku mau full time aktor lah. Entah dari mana pekerjaannya, tapi aku cuma ngerasa kayaknya lebih baik aku melakukan apa yang kucintai daripada aku melakukan apa yang tidak kucintai, tapi aku dapat duit. Mending aku bahagia lah. Yang aku kejar ketenangan dan kebahagiaanku. Jadi aku memutuskan untuk keluar dari kantor, berhenti menjadi budak korporat, lalu saya menjadi aktor. Luar biasa. Heroik sekali. Dramatis. Tapi ini juga, mau ngomong apa aku tadi? Nah mungkin dari teman-teman sendiri di rumah, mungkin yang belum sempat untuk menilik apa itu aku aktor, sebenarnya apa sih? Apa saja isinya dari aku aktor itu? Di aku aktor itu intinya sebenarnya ngomongin soal keaktoran dari banyak sisi gitu. Jadi khusus keaktoran saja khusus keaktoran aja. Kayak stagecraft dan lain sebagainya itu enggak ya? Enggak. Jadi memang kita benar-benar fokus pada seni perannya aja. Di aku aktor tuh ada beberapa konten utama. Kalau sekarang yang masih tetap jalan secara konsisten itu ada 3. Tahu dikit,
Ekpedia sama Ektips. Oke. Meme itu kita pakai buat hiburan selingan-selingan. Oke. Kalau konten secara keseluruhan, kita dulu sempat punya acting review. Jadi kita nge-review acting di film sama di panggung beberapa kali. Tapi acting review kemudian harus kuhentikan karena tidak aman. Tidak aman maksudnya? Ada yang merasa ofensif? Ya kita tahu bahwa masyarakat kita bukan jadi masyarakat yang dewasa menerima kritik gitu. Oke. Jadi meskipun sudah saya kasih nama acting review, tetap dianggap sebagai acting kritik gitu. Jadi karena juga tidak aman, jadi oke, saya hentikan acting reviewnya. Terus Tapi kontennya itu masih ada? kontennya masih ada, masih bisa dibaca. Jadi teman-teman masih bisa baca konten acting review beberapa film yang kalau nggak salah 1 tahun terakhir sebelum aku hentikan acting review itu mostly film-film luar. Oke. Karena film-film Indonesia akan aku review kalau ini bagus banget baru akan aku review. Oke. Karena kalau separuh-separuh ini takutnya nanti ada yang tersinggung atau gimana gitu kan. Oke. Nanti takutnya sakit hatinya kan. Namanya seniman kan. Nggak di-calling nanti ya Pak? Iya. Nanti nggak di-calling saya bahaya. Oke, terus ada acting review, terus yang juga sedang berhenti sekarang ada bincang aktor, Oh, yang semacam podcast itu ya? semacam podcast ya, sama kayak berita teater. Oh, salah pernah Putri Ayudia aja. Putri Ayudia Iya, pernah kalau salah. kita undang, Mas Eko Ompong juga pernah kita undang iya, untuk iya, ngomongin iya. soal Aku pernah. itu loh. Ini bisa dipending ke sana ini. Ada itu bincang aktor gitu yang kemudian juga ngundang teman-teman aktor-aktor juga yang bukan hanya aktor secara langsung tapi yang berhubungan dengan kerja keaktoran. Oke. Kadang-kadang juga kita ngundang sutradara, kita juga pernah ngundang dalang gitu untuk Oke. tahu kira-kira ada nggak ya metode di pedalangan yang bisa kita pakai untuk keaktoran, mulai soal itu. Terus kita ada opini namanya. Jadi kita misalnya kita punya kecurigaan atas satu metode yang baru, misalnya soal penciptaan warna suara misalnya gitu. Dalam tulisanku aku bilang mungkin suara tersusun atas 3 hal yang penting, bentuk fisik, resonansi dominan, sama nafas. Mungkin kalau kita bisa mengubah satu di antara ketiganya, kita udah bisa mengubah warna suara misalnya gitu. Kenapa kemudian saya tulis? Karena sejauh pengalaman saya selama saya kuliah di jurusan teater tercinta, literatur soal keaktoran, Paul Mentok akan berhenti di membangun tokoh. Buku Yesusnya Anir itu menjadi aktor, persiapan seorang aktor, paling di situ-situ aja gitu. Sementara ketika kemudian saya memulai aku aktor, ternyata ada banyak sekali buku-buku keaktoran baru yang mereka punya metode-metode baru yang pada akhirnya kemudian saya merasa kalau seharusnya Indonesia punya metodenya sendiri gitu. Karena kita timur di pedalangan kita punya metode, di ketoprak ludruk kita juga punya metode yang sayangnya diturunkannya lewat lisan, bukan dituliskan dan disistematikan. Nah, Opini itu ngebahas soal itu, soal ada nggak ya kemungkinan metode-metode baru atau penemuan-penemuan baru gitu, kecurigaan kita gitu. Terus ada tahu dikit itu kita ngebahas soal nukilan-nukilan buku gitu. Misalnya kita baca sekarang lagi fokus di bukunya Uta Hagen yang Respect for Acting. Jadi kita dapat nukilan apa, terus kita bahas, terus kita jelasin dikit aja gitu. Nah, harapannya ketika orang ngebaca, oh menarik nih, gua akan beli bukunya untuk membaca lebih dalam soal pemahaman ini. Itu terus Ekpedia itu salah satu konten awal banget kita. Ekpedia itu kayak trivia soal keaktoran gitu. Trivia soal misalnya Christian Bale harus menurunkan sekian puluh kilogram ketika dia main di Masinis gitu. Terus kita bahas sedikit kenapa harus diturunkan dan segala macam. Sempat ada orang yang nanya kenapa Ekpedia seringnya film-film luar, Mas Ben. Kenapa enggak film-film Indonesia gitu. Saya dengan jelas dan lantang saya menjawab, wartawan kita lebih sering nanyain soal kehidupan personal daripada proses keaktoran pada setiap aktor yang lagi promo gitu. Jadi ya aktor nggak punya source gitu. Satu-satunya source ya ketika dia udah bincang aktor sama kita, baru kita dapat source, baru kita bisa bikin Ekpedianya. Di luar itu bisa aja di searching sendiri. Sangat sulit untuk tahu effort seorang aktor di Indonesia tuh susah banget. Karena pertanyaan paling umum yang ditanyakan wartawan, apa tantangan terbesar memainkan peran ini? Titik. Itu aja. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa tubuhnya begini, kenapa kamu memakai ini, apa landasannya.
ceritanya itu nggak ada. Iya, Gitu. iya. Kira-kira gitu konten-konten di Aku Aktor. Wah, luar biasa. Ini aku juga baru sadar bahwa memang di Indonesia sepertinya memang belum ada ya memang jurnalisme yang memang mereka berangkatnya dari orang-orang yang memang memiliki pengetahuan Iya, teater yang cukup. iya. Akhirnya jatuhnya cuma hanya entertainment. Iya, betul. Infotainment lah. Infotainment. Nah, ini Dan menarik. nggak tahu. Ini teman-teman bisa ngecek sendiri. Aku juga masih agak rancu. Aku Aktor itu website keaktoran setauku satu-satunya di Asia. Yang khusus soal Yang khusus bicara soal keaktoran. Wah. Setahu saya. Tapi kalau nggak di Asia, termasuk Korea, Jepang, India. iya, setahu saya. Karena kalau di seluruh dunia ada satu website namanya Stage Milk. Aha. Dia ngomongin soal keaktoran juga, tapi dia di Australia. Dia dari 2008 udah ada Stage Milk. Stage Milk namanya. Stage Milk. Jadi Milk kayak susu. Oh, oke. jadi kayak Aku Aktor gitu. Cuman dia udah jauh lebih lama gitu. Jadi Aku Oke. Aktor Stage Milk, aku baru tahu itu. ada Instagramnya dia. Dan aku kenal sama yang punya. Oh iya. Oh. Karena kemudian saya kan mencoba mencari kan, Ha-ha. saya punya temen nggak ya yang juga website yang ngomongin soal keaktoran Betul, gitu. betul. Saya ketemu sama si Andrew gitu. Terus Oh. saya chat, saya bilang saya juga punya website namanya Aku Aktor ngomongin soal keaktoran sama kayak websitemu. Oh ya, wah terima kasih. Mari kita bergerak bersama untuk Wah, keren aktingkan sekali. dunia. Wah, ngeri. Luar biasa, ini semoga bisa Aku Aktor ini semoga bisa menginspirasi teman-teman jurnalis untuk ya mungkin nggak ada teman jurnalis ya, mungkin bisa jadi teman-teman teater, Ya. aktor atau siapapun bisa bisa istilahnya terjun ke ranah jurnalisme. Betul. Karena bagi ya itu tadi aku juga baru sadar bahwa apa istilahnya metode keaktoran kita sebenarnya sudah punya toh. Metode keaktoran ala Indonesia. Punya. Tapi tidak ada yang mengarsipkan itu. Itu dia. Wah, ya luar biasa sekali Mas Ben. Semoga Aku Aktor ini bisa, ya salah satunya itu ya, cita-citanya semoga bisa ini ya membantu untuk mengarsipkan kekayaan acting kita, Amin. bisa memperkaya pengetahuan teman-teman soal Aku Aktor. Silakan teman-teman berkunjung ke akuaktor.com atau IG-nya Pak? IG-nya akuaktor.com juga. Ada yang lain? Platformnya YouTube-nya ada akuaktor.com juga, terus Akuaktor.com. ada di Spotify juga ada podcastnya. Oke. Aku Aktor, tapi kalau podcast itu biasanya kalau yang di bincang aktor yang di video, biasanya suaranya saya post juga di Spotify. Jadi oke. buat yang kan ada yang lebih nyaman mendengarkan aja, ada Betul, yang nyaman betul. mendengarkan dan melihat gitu. Betul. Itu sejauh ini yang aktif banget sih Instagram, Facebook sama Twitter yang aktif banget. Kalau yang lain YouTube masih hiatus sementara. TikTok saya masih berusaha untuk berdamai dengan TikTok. TikTok sekarang menjadi salah satu Itu dia, saya harus segera Sumber selesai. pengetahuan loh sekarang Itu ini. benar sekali, makanya saya ayo Ben bergerak untuk merangsek ke TikTok Oke. gitu. TikTok Shop juga lagi TikTok. gitu. Oh ya, Silakan dicek keranjang kuning. Keranjang kuning merchandise kami. Oke, gitu Mas Ben, terima kasih sudah berbagi soal soal Aku Aktor. Sebenarnya aku ada banyak sekali pertanyaan khususnya mungkin pendapatnya tentang acting, tapi mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Mungkin bisa dipadu-padankan dengan Mas Eko juga atau dengan teman-teman teatrawan lainnya. Terima kasih sudah hadir di Berita Teater. Kita jumpa lagi dengan narasumber yang berbeda. Salam budaya. Salam budaya.